Selamat datang di pembahasan unit 2 mengenai membangun wilayah kita. Perhatikanlah perbandingan Tugu Monas tahun 80-an dengan kondisi pada tahun 2018. Perubahan fisik yang sangat mencolok ini adalah bukti nyata adanya pertumbuhan wilayah di ibu kota Jakarta. Pertumbuhan wilayah yang dimaksud adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik wilayah maupun sosial budaya yang ditunjukkan oleh kemajuan, penambahan, atau peningkatan sarana dan prasarana di berbagai bidang kehidupan. Perhatikan juga gambar perkembangan sarana transportasi yang mengikuti tuntutan kebutuhan kita saat ini. Pembangunan wilayah dapat didefinisikan sebagai upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan wilayah ditandai dengan adanya pusat pertumbuhan wilayah, yaitu suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat. Pembagian wilayah ini ditujukan untuk pemantapan dalam perumusan dan pengarahan kegiatan pembangunan agar berjalan serasi dan seimbang di seluruh Indonesia. Tujuan akhir dari pembagian wilayah pembangunan ini adalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Faktor apa yang menentukan keberhasilan pembangunan? Pembangunan terdiri dari 3 unsur penting yaitu perubahan, potensi, dan tujuan. Perubahan menuju keadaan yang lebih baik bertujuan untuk kesejahteraan penduduk dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pusat pertumbuhan akan mendorong perkembangan wilayah sesuai karakteristiknya masing-masing. Adapun faktor-faktor yang menentukan pusat pertumbuhan di suatu wilayah adalah sebagai berikut. Pertama, sumber daya alam. Wilayah yang memiliki sumber daya alam dengan pengelolaan baik dapat menjadi pusat pertumbuhan yang meningkatkan taraf ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kedua, sumber daya manusia. Sumber daya alam tidak akan termanfaatkan secara optimal apabila tidak dikelola oleh manusia yang terampil, andal, dan profesional. Jika sumber daya manusianya baik, maka wilayah tersebut akan dikelola dengan baik pula. Faktor ketiga adalah kondisi topografi. Pusat pertumbuhan biasanya berkembang pesat di dataran rendah karena menyediakan aksesibilitas jaringan transportasi yang mudah dan strategis untuk distribusi barang dan jasa. Keempat adalah fasilitas penunjang, jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, pelabuhan, dan prasarana lainnya adalah faktor penting. Daerah tanpa fasilitas ini akan sulit menjadi pusat pertumbuhan maupun pusat pembangunan wilayah. Ada berbagai teori tentang pusat pertumbuhan. Pertama, teori polarisasi ekonomi oleh Gunnar Myrdal. Ia berpendapat bahwa pusat pertumbuhan akan menarik pemodal dan tenaga kerja, namun dalam waktu lama memunculkan dampak positif seperti lowongan kerja, serta dampak negatif seperti ketimpangan wilayah, kriminalitas, dan kesenjangan sosial di daerah pinggiran. Kedua, teori kutub pertumbuhan dari Peruk tahun 1950. Ia menyatakan pembangunan tidak terjadi serentak, melainkan muncul di kutub-kutub pertumbuhan melalui kegiatan ekonomi yang dinamis. Contohnya, keberadaan universitas memicu kekuatan sentripetal seperti jasa kos dan fotokopi, serta kekuatan sentrifugal seperti warung makan dan laundry. Terakhir adalah teori tempat sentral menurut Christaller. Kota sentral merupakan pusat bagi daerah sekitarnya sebagai penghubung perdagangan. Dalam teori ini, tempat sentral digambarkan sebagai titik simpul dari bentuk heksagonal atau segi enam, yang merupakan wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh pusat tersebut. Salah satu bentuknya adalah hierarki 3 atau kasus pasar optimal, di mana pusat pelayanan berupa pasar senantiasa menyediakan kebutuhan bagi wilayahnya sendiri dan sepertiga bagian dari wilayah tetangganya. Struktur ini disebut sebagai asas pasar, di mana lokasi tempat sentral harus sesedikit mungkin namun mampu melengkapi barang yang diperlukan penduduk. Memahami konsep-konsep ini sangat penting bagi masa depan pembangunan kita. Sampai jumpa di materi berikutnya.